Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2024, pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki indeks persepsi korupsi. Dan Indonesia berada di angka 34 pada tahun 2023 lalu dan angka ini stagnan atau tidak berubah dibandingkan tahun 2022 lalu. IPK di angka 34 ini membuat peringkat atau ranking Indonesia merosot menjadi 115 dari 180 negara di tahun 2023, padahal di tahun 2022 atau tahun sebelumnya ini posisi Indonesia berada di posisi 110, artinya merosot 5 angka ke bawah menjadi 115. Dan Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan juga Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan bahwasanya indeks persepsi korupsi kita saat ini sangat tidak begitu baik di mata internasional. Dan perbaikan IPK tentunya diharapkan untuk bisa memperbaiki keadaan seperti kemudahan masuknya investasi dan juga pemulihan ekonomi sesuai dengan asta-cita pemerintahan Prabowo. Dan Presiden Prabowo juga beberapa kali bersuara keras soal pemberantasan korupsi di beberapa kesempatan, namun prakteknya ternyata ini dari total 124 pejabat setingkat menteri, wakil menteri, utusan khusus dan juga kepala lembaga, baru 74 orang yang melaporkan LHKPN-nya tentunya, dan sisanya 50 pejabat belum lapor. Ketua KPK yakni Pak Nawawi Pomolango juga menyebut bahwasanya masih banyak ditemukan LHKPN yang diduga terindikasi dengan penerimaan suap dan juga gratifikasi. Wakil Ketua KPK juga Nurul Gufron juga menyatakan bahwasanya banyak pejabat yang ternyata mengisi LHKPN asal-asalan. Yang ini tentunya menjadi kekhawatiran bagi kita semua ya. Apakah kita ini bisa berharap kepada pimpinan baru KPK yang terpilih, dan tentunya kita akan tentunya menunggu gebrakan-gebrakan apa yang akan dibuat oleh para pimpinan KPK yang terpilih saat ini dalam pemberantasan korupsi. Kita akan bahas malam hari ini di Fokus Terkini edisi malam hari ini, harapan baru pemberantasan korupsi bersama saya Ardianto Wijaya. Sudah hadir sejumlah narasumber, nanti kita akan ajak diskusi. Tapi sebelum itu kita menginformasikan bahwasanya kita mengundang dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, namun berhalangan hadir baik dari juru bicara maupun di tingkat pimpinan di malam hari untuk ikut diskusi kita di malam hari ini. Saya akan perkenalkan satu persatu. Di sebelah kanan saya Bang Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK periode 2015-2019. Bang Saud, selamat malam. Selamat malam. Salam sehat. Sehat kembali. Baik, terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Sebelah kiri saya Mas Kurnia Ramadana, pegiat anti korupsi. Mas Kurnia, selamat malam. Salam sehat. Malam. Salam sehat. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Dan di ujung sana ada ada Gus Zazilul Fawait, anggota Komisi 3 DPR RI. Gus Zazil, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, malam. Berantas korupsi. Berantas korupsi, mantap. Komisi 3 nih. Nanti kita akan tanya kira-kira bagaimana terkait dengan pimpinan KPK kali ini. Langsung aja Gus Zazil, kalau lihat dari formasi pimpinan KPK yang sudah terpilih, ini rasa-rasanya tidak ada dari unsur perempuan, kalau tidak salah juga tidak ada dari unsur sipil. Apa yang kemudian menjadi pertimbangan dari Komisi 3 sendiri, Gus? Jelas dari prosesnya ya, bahwa memang ini kan KPK yang lama mengalami pengunduran untuk masa jabatannya, sehingga posisi pemilihan KPK ini memang pertama ketika proses seleksi itu di zaman Pak Jokowi, di zaman DPR yang lama. Yang lama. Nah, tapi begitu proses penetapan dan fit and proper di DPR itu dari presiden baru suratnya, dan kemudian yang fit and proper DPR yang baru. Nah, namun begini, kita selalu berharap, artinya gini, ini bukan hanya KPK, karena KPK sekarang ini masuk dalam wilayah eksekutif. Yang jelas ini ada pemimpin baru, presiden baru. Nah, seberapa besar komitmennya? Karena komitmen pemberantasan korupsi ini tidak cukup hanya dilakukan oleh KPK. Di kepolisian ada, di kejaksaan ada. Dan bahkan untuk pencegahan seperti yang dilakukan KPK selama ini juga sosialisasi. Karena apa? Karena KPK ini kan sebenarnya, bukan KPK, korupsi ini penyakit bawaan, warisan. Sejak zaman Belanda sampai hari ini. Bahkan ketika reformasi, riwayat lahirnya KPK itu kan memberantas KKN. Apakah politik kita hari ini
akan lebih hilang KKN itu. Dilihat aja. Nah, pemilihan secara langsung yang juga besar modalnya, itu juga masalah di dalam politik. Oleh sebab itu, beban pemberantasan korupsi jika hanya ditumpukan kepada KPK saja, saya pikir tidak cukup. Jadi Pak memang Saud sebagai mantan KPK juga harus ikut gedor. Ya. Beliau yang di ECW juga ikut gedor. Semuanya, karena apa? Kayak ini bukan hanya ini soal budaya sudah. Bayangkan saja, kalau misalkan lembaga survei dinyatakan bahwa hampir 60%, 50% terjadi money politik di masyarakat, itu artinya mirip banyak kasus di KPK itu penyuapan dan gratifikasi. Itu artinya sama, gratifikasi suara, penyuapan suara terjadi di berbagai level. Itu artinya itu budaya juga meskipun. Nah, bagi yang kalah kemudian mengatakan wah ini brengsek. Bagi yang menang bilang ini sedekah politik saya berhasil. Akhirnya disebut sedekah politik tuh, bayangkan. Ini kan kesalahan yang menurut saya di Bawaslu juga dinyatakan itu dilarang. Nah, artinya akar itu dari bawah. Sehingga ketika orang menduduki kekuasaan, presiden, DPR, bupati, bayangkan. Sebenarnya publik ini tahu nggak berapa gaji bupati? Nggak tahu. Berapa gaji gubernur? Berapa biaya untuk jadi bupati? Nah, dari proses itu aja kelihatan. Tidak sebanding begitu, apa yang dikeluarkan, apa yang diterima nantinya. Itulah yang menurut saya penting untuk dijelaskan ke publik bahwa proses politik kita itu berbiaya tinggi. Ya. Nah, waktu itu KPK juga sudah memberikan saran agar partai politik dibersihkan. Karena ini proses rekrutmen kan. Negara juga nggak membantu partai politik. Kecil bantuannya. Itu saran maksud saya. Itu dari sisi untuk menghilangkan tradisi di budaya yang ada di proses rekrutmen kepemimpinan. Belum lagi pada sistem dalam proses pemerintahan, kenaikan karir dan lain-lain. Ya. Kan kita tahu misalkan masuk polisi lah, masuk PNS lah, masuk semuanya ada itu. Ada istilahnya transaksi itu besar atau kecil kita nggak tahu, tapi ada itu. Karena itu dianggap budaya. Nah, oleh sebab itu kita proses yang disebut dengan reformasi birokrasi gitu. Itu harusnya sekarang ditangani dengan proses digital. Dan itu optimis di pimpinan-pimpinan baru ini untuk KPK ini, Gus, karena fit and proper. Saya harus menyatakan optimis meskipun belum, maksud saya ini belum bekerja. Nah, saya harus menyatakan optimisme karena apa? Dukungan masyarakat besar. Dukungan masyarakat masih besar kepada lembaga KPK, masih besar dibanding lembaga-lembaga lain. Cuman mohon agar pemimpin baru itu mempertahankan kepercayaan yang ada. Karena apa? Karena prosesnya sekarang ini ada di wilayah eksekutif yang kemudian takut gitu. Karena kan quote and quote selalu terjadi yang disebut dengan tebang pilih. Proses keteladanan pemberantasan juga kadang-kadang tidak kelihatan nyata. Lebih banyak kelihatan tebang pilihnya terkadang. Sehingga melihat KPK, melihat lembaga penegakan hukum itu kemudian sama dengan melihat lembaga politik. Ini proses politik, bukan proses hukum yang ada di situ. Itu kan bahaya. Kalau publik juga melihat seperti itu. Nah, oleh sebab itu pimpinan yang baru harus membalik semua persepsi negatif menurut saya. Membalik persepsi negatif dengan bekerja secara transparan. Lebih transparan. Tidak ada tekanan dari eksekutif misalkan. Tidak ada kepentingan-kepentingan politik yang kemudian masuk. Tidak ada proses tebang pilih. Ini menurut saya penting karena ini semakin kacau menurut saya. Semakin kacau? Ini apa, di politik ini makin kacau. Karena apa? Biayanya makin hari makin tinggi. Proses pemilu serentak tinggi juga.
Bahkan kemarin ada yang menyampaikan proses pilpres saja dibayar katanya. Dibayar melalui APBN atau beras atau apa melalui bansos. Nah, kalau akar itu tidak terputus, orang juga bilang wah ini hanya omong-omong aja. Hanya basa-basi saja. Hanya basa-basi saja, ya. Kalau toh terjadi ya itu untuk lawan politiknya kan gitu. Ini kan bahaya kalau itu terjadi. Nah oleh sebab itu pemimpin yang baru bebannya berat, tapi kita harus optimis. Bebannya berat, tapi harus optimis. Bebannya berat karena beban masa lalu banyak. Gus Jazil, ini kan suara masyarakat terkait dengan ada sorotan terkait dengan kenapa tidak adanya unsur keterwakilan perempuan dalam pimpinan KPK. Apa yang kemudian dijawab oleh Komisi 3? Sebenarnya secara formal itu memang tidak ada aturan. Tidak ada aturan khusus. Ya, tetapi bahwa kita ini kan selalu mempertimbangkan soal keterwakilan perempuan. Keterwakilan pengarus utamaan gender. Di politik aja ada 30% untuk perempuan. Itu kan artinya apa? Ingin juga agar perempuan juga diberikan penyadaran lewat pimpinan yang juga perempuan. Tapi proses yang ada karena itu juga tidak dianggap melanggar undang-undang ya Komisi 3 tidak mempersoalkan soal jenis kelamin gitu. Karena memang tidak ada aturan kecuali di aturan KPK di situ diperlukan. Sama itu proses di Bawaslu, proses di KPU, itu tidak ada aturan formal soal perempuan, tetapi kami menyatakan perlu ada unsur itu. Jadi ada itu di lembaga-lembaga itu. Untuk kali ini di KPK nggak ada. Kita lihat saja apa lebih baik atau tidak. Itu adalah jawaban dari Komisi 3 sendiri. Sudah hadir bersama kami Prof. Hamid Awaludin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia periode 2003-2007. Prof. Hamid, Assalamualaikum, selamat malam. Malam. Baik, terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Kita bicara terkait dengan harapan baru pemberantasan korupsi pasca terpilihnya para pimpinan baru. Saya langsung menyambung ke Mas Kurnia sebelum nanti ke Prof. Hamid dan juga Bang Saud gitu. Mas Kur, melihat formasi dari pimpinan KPK yang baru, tadi sudah dijawab oleh Gus Jazil, mengapa tidak ada formasi unsur dari keterwakilan perempuan dan juga sipil. Bagaimana Anda melihat optimisme itu, apakah juga ada? Yang pertama, ketika Komisi 3 mengatakan optimis, maka di sana kita harus was-was justru. Harus was-was? Kenapa was-was? Pegiat korupsi kalau kita berkaca pada peristiwa tahun 2019 yang lalu, amburadulnya KPK hari ini, revisi Undang-Undang KPK, ada terpilihnya pimpinan KPK bermasalah 2019, ada Pak Firly Bahuri yang sudah menjadi tersangka korupsi, ada Lili Pintauli yang diduga keras melanggar kode etik mengundurkan diri, maka pertanyaan refleksinya adalah siapa sih yang pilih Firly dan Lili ini dulu? Yang pilih jelas adalah Komisi Hukum DPR RI. Maka pertanyaannya adalah apakah peristiwa 2019 itu terjadi lagi atau tidak di 2024? Beberapa waktu yang lalu saat Komisi 3 menggelar fit and proper test, ada dua peristiwa yang mengundang tawa seluruh masyarakat Indonesia. Yang pertama, ketika salah seorang kandidat calon pimpinan KPK yang juga petahana pimpinan KPK, namanya Pak Johanis Tanak, mengatakan ingin menghapus OTT. Di saat OTT itu telah terbukti banyak sekali menyeret pejabat yang selama ini dikenal tidak tersentuh hukum. Ada banyak, Pak Saud dulu paling rajin OTT saat menjabat sebagai pimpinan KPK. Itu peristiwa pertamanya. Kemudian yang kedua adalah ketika salah seorang anggota Komisi 3 DPR mengatakan kalau mau tindak pejabat publik, telepon dulu orangnya, ingatkan dulu orangnya. Maka pertanyaannya, anggota DPR ini kan dia di Komisi Hukum, paham atau tidak sih sebenarnya soal penegakan hukum? Kan mustahil juga. Kalau mau menindak seseorang itu harus menghubungi dulu. Ya pasti kabur penjahatnya kalau logika sederhana kita. Nah, dari berbagai poin tadi, banyak masyarakat memilih untuk skeptis terhadap pimpinan KPK yang baru, selain persoalan keterwakilan perempuan tadi. Apa sebenarnya indikator konkret dari Komisi 3 DPR ketika menentukan 5 orang? Apakah sekedar voting semata? Karena kalau dilihat paparan di fit and proper test, tidak ada yang wah-wah banget sebenarnya paparan dari 10 orang ini. Udah ada yang mengundang
diskusi banyak masyarakat, Pak Johanis Tanak ingin menghapus OTT, bukannya memperdalam malah tepuk tangan Komisi 3. Kan harusnya diperdalam itu, kenapa ingin dihapus? Padahal ini menjadi instrumen yang sangat penting. Jadi bagi saya pribadi, perlu dan penting untuk meletakkan skeptis kepada 5 pimpinan dan Dewas KPK yang baru. Itu dari pegiat anti korupsi. Tapi dari Bang Saud seperti apa? Yang pernah pada saat itu tadi sempat dipuji oleh Mas Kurnia begitu melakukan banyak sekali OTT dan IPK indeks persepsi korupsi di tahun Anda juga membaik pada saat itu, dan ini kan catatan-catatan prestasi di tahun pada saat Anda menjabat. Anda melihat formasi dari pimpinan baru ini seperti apa, Bang Saud? Ya, kalau kita lihat dari komposisi itu semuanya kan di dalam manajemen itu selalu ada bagaimana mereka bekerja, governance, terus bagaimana risiko-risikonya, bagaimana comply kepatuhan-kepatuhan mereka. Tadi kan sudah kita sebut bagaimana pimpinan sebelumnya nggak patuh dengan peraturan Dewan Pengawas yang mereka buat sendiri. Nah, kalau kita bicara risiko tadi, dalam apa itu, risikonya memang mereka ini besar untuk kemudian bisa diremote dari luar. Itu besar risikonya. Resikonya besar. Diremote dari luar. Jadi adanya tuntutan tadi masyarakat sipil, terus kemudian ada wanita dan seterusnya, itu maksudnya bukan kita hanya memandang itu dari as it is, tapi itu juga bagian memperkecil risiko. Karena 5 orang ini nanti akan memutuskan 5 hal yang dengan hati nuraninya. Dengan background yang berbeda. Kemudian saya dulu sangat dinamis, Ibu Basaria bekas polisi, Alek bekas hakim, Pak Agus administrasi, saya bekas intelijen dan seterusnya. Kita tuh kalau dalam paparan tuh kelihatan background orang itu pasti pengaruh. Masuk ke detail-detailnya gitu. Nah, pertanyaan kembali lagi, kalau memang mereka ini adalah resikonya cukup besar gitu ya, karena backgroundnya itu yang saya sebut selalu di remote. Kalau di dalam beberapa kesempatan bahasa sederhananya itu di remote itu didikte gitu lah, ya kan. Tadi Mas Jajil kan sudah cerita soal bagaimana peristiwa Pilpres kemarin itu. Potensi di remote kan cukup tinggi gitu ya kan. Jadi maksud saya bagaimana ini kemudian mereka bisa menjalankan Undang-Undang 19 itu resikonya cukup tinggi. Jadi kesimpulan saya 5 tahun terakhir ini kemarin KPK itu potensinya akan sama dengan 5 tahun ke depan. Unless kecuali karena memang message Prabowo jelas, hari pertama Prabowo dicatatkan menang di KPU, kata yang keluar dari beliau itu adalah menghilangkan, bukan yang mengurangi loh. Ini message yang tegas. Kalau itu nanti ada style yang berbeda, saya pikir pasti KPK juga akan melakukan style yang berbeda. Karena ketika Anda bicara style, strategi, struktur, sistem, uang, dan seterusnya, orang, tapi kalau nilai di dalamnya itu amblas, Anda akan amblas. Itu yang terjadi di KPK sekarang. Dulu mereka memiliki 9 nilai, yang disebutnya jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, berani, sederhana, adil, dan seterusnya. Sehingga kemudian kita kenakan seseorang yang naik helikopter itu dianggap melanggar nilai-nilai itu, karena itu dia sederhana. Nilai itu ada nggak dipegang oleh orang ini? Kemarin salah satu Komisi 3, timnya Pak Zazil, dari Komisi 3. Saya sebut aja namanya. Mas Hasbi itu nanya 9 nilai. Dia mungkin baca 9 nilai di KPK itu. Nggak dijawab tuh sama si salah satu calon itu. Bahkan dia nggak nangkep 9 nilai itu. Ya, PKB udah paham 9 nilai ini kelihatannya. Ya ini bukan muji. Buka lagi rekamannya. Dia nanya 9 nilai di KPK itu. Itu kan nilai yang dijadikan standar. Lu kalau nggak sesuai dengan nilai, lu keluar aja. Itu nilai itu hasil perenungan cukup dalam, dan 4 generasi KPK itu kita memegang itu. Makanya ada egalitarian di sana. Kalau dalam paparan itu nggak ada pimpinan dominan, penyidik sangat independen. Itulah terjadi kemudian OTT itu kemudian kita nggak meyakinkan tidak ada potensi di remote. Jadi pertanyaannya lagi kembali Mas Ardi. Jadi kalau kita mau melihat ke depan ini masa sangat tergantung dari presiden bagaimana. Beberapa hari ini kan udah orang mengatakan akan dibuat jadi satu lembaga. Kita nggak tahu siapa yang ngomong itu. Silakan aja. Satu lembaga dalam artian? Jadi polisi, jaksa ini sama tidak menangani korupsi lagi. Itu debatnya mereka. Kita tunggu aja itu bagaimana. Tapi kita harap akan ada satu yang berbeda di tengah undang-undang ini yang sangat melemahkan, karena dia bagian dari pemerintah, ya nggak apa-apa. Di Singapura juga CPAB itu bagian dari pemerintah. Perdana Menteri nunjuk, di-approve, demikian juga di tempat-tempat lain. Jadi yang paling penting adalah yang saya bilang tadi, nilai tadi itu. Kalau nilai itu dipegang, Mas Ardi, Anda tahu nggak? Dewan Pengawas itu bekerja atas nilai yang disebutnya integrity, sinergi, kepemimpinan, profesionalisme, keadilan.
Nggak bisa dia memutuskan Firly itu melanggar 5 ini. Anda bisa bayangkan, meres menteri, dia nggak bisa. Udah itu pidana urusan ini aja, urusan polisi dia bilang. Ya kan? Memang akhirnya itu, tapi kayaknya kok lama sekali gitu. Jadi mereka nggak paham banyak values di dalam organisasi. Anda kalau nggak paham values di dalam organisasi, apalagi ini organisasi pemberantasan korupsi, jangan lupa 34 itu kecil sekali. Apa yang terjadi di Syria sekarang itu indeks persepsi korupsinya 13, Mas. Kita waktu reformasi tahun 98 indeks persepsi korupsi kita itu 19. Sekarang 19. Waktu reformasi naik ke 34 itu cuma dikit tuh. Sebenarnya kita di ujung bahaya. Di ujung bahaya. Di ujung bahaya. Ini peringatan buat kita semua. Tapi ada satu teori yang saya mau jelaskan, yang saya sebutkan beberapa hari ini. Apa yang disebut sebagai desensity sosial. Kita ini sekarang berada di tempat yang kumuh. Saya menyebutnya kandang ayam. Ini kumuh banget ini. Kumuh lah. Kamu ngurusin sih sekarang. Kamu pengen tahu. Apa hasilnya kalau kamu ngurusin? Aldi. Jumlah yang lain-lain. Ini tempatnya sangat kumuh. Tapi karena kita tiap hari terpapar dengan isu korupsi, kita menjadi biasa-biasa. Anak-anak itu sudah menganggap mengukur sesuatu dengan kebendaan yang dimiliki oleh temannya satu sekolah. Itu sesuatu yang biasa. Desensity sosial itu bukan pembenaran saya, ada teorinya. Kita itu sekarang itu udah menganggap ini sesuatu yang nggak ada masalah gitu. Yang saya khawatir, makanya saya sebutkan kemarin, ini kalau nggak hati-hati Pak Prabowo bisa seperti Jokowi. Saya menyebut itu, ya kita harus ingatkan Pak Prabowo. Dia punya potensi untuk menjadi seperti Jokowi. Melemahkan KPK, kemudian banyak masalah-masalah yang timbul di dalam pemberantasan korupsi. Sehingga dia juga nggak sadar lagi bahwa ada sesuatu yang sebenarnya kita harus ubah di dalam pemberantasan korupsi. 3-4 itu kan datang dari 9 institusi. 3-4 itu. World Justice Project, Mas Ardi, kamu melaksanakan hukum dapat nilai 24. Lu bayangin. Cara menjalankan demokrasi yang dibilang oleh Mas Jajil tadi, kita dapatnya 25. Cara kita menjalankan demokrasi, ini digabung dari 9 ini, keluarlah angka 34 itu. Apa yang diukur? KPU-nya diukur. Kaderisasi di partai politik, ada ujung-ujung orang jadi pimpinan partai, bingung nggak? Ya kan? Terus kemudian tadi money politik, itu diukur. Kenapa kita dapat 25? Pasca Pilpres dan Pilkada ini, saya melihat paritas demokrasi akan menurunkan angka ini, dan praktis karena dia bagian dari indeks persepsi korupsi. Indeks persepsi korupsi kita bisa jadi 30 turun ke 34. Untuk tahun 2024 ini? Yes, turun dari 34 ke 30. Karena bayangin aja 34 itu sekarang kan, kalau saya boleh tantang Pak Prabowo, Pak, Bapak pernah di tim-tim, indeks persepsi Timur Timur itu sekarang 43 loh. 43, lebih tinggi daripada kita. Kebalikannya, kita 34. Iya, 34 kita. Nah, ini kita tantang beliau untuk bilang, enggak, gue mau ubah ini. Nah, itu saya pikir ini sinyal bagus. Dia Komisi 3 harus membantu kita semua. Ya kan? Oke. Itu baik. mungkin ya. Nanti mungkin direspon juga oleh Gus Jazil, tapi saya ke Prof. Hamid. Prof. Hamid melihat apa yang tadi sudah disampaikan, kalau Gus Jazil katakan tetap optimis, tapi jangan lupa harus skeptis juga dari Mas Kurnia. Tapi dilihat juga tadi dari formasi yang ada ini jangan-jangan masih bisa diremont, masih bisa dikendalikan oleh persoalan utama KPK dengan kepemimpinan baru adalah mengembalikan citra. Mengembalikan citra. It's not easy. Karena citra masyarakat tentang KPK terakhir ini Bung Saud ya. Itu bukan lagi rata dengan tanah, di bawah tanah. Terus terang ya, tidak ada lagi jangankan optimisme, ya, keinginan berdoa saja untuk optimis sudah tidak ada. Kenapa? Rentetan kejadian, mulai revisi undang-undang sampai kasus Firly. Yang paling susah dikembalikan ini citra KPK sekarang ini, mantan pimpinan KPK yang ditengarai bermasalah secara hukum, kok nggak diproses, belum ditahan dan belum dapat. Dan itu menjadikan image orang semakin jelek. Oh, pimpinan KPK ternyata nggak disentuh hukum. Bagaimana mungkin orang mengharap KPK yang menegakkan hukum kalau pimpinannya, quote and quote mantan pimpinannya itu belum diproses sampai sekarang. Sementara yang diproses KPK yang berkaitan dengan kasus ini sudah masuk penjara. Nah, itu satu ya Bung Saud ya, adalah soal image. Yang kedua adalah persoalan kepemimpinan. Ya, kelima orang ini harus menunjukkan ya bahwa mereka memang adalah manusia yang berintegritas. Ya, apalagi kalau saya tidak kenal mereka ini. Ada catatan-catatan khusus. Wibawa itu akan tergerogoti dengan catatan. Ada rekor ke belakang. Wibawa itu tidak ada. Ya. Terakhir, saya setuju Pak Saud. Bentuk
masyarakat kita itu masyarakat linkage patron klien kepemimpinan. Kalau pemimpin tidak memberi contoh, tidak akan mungkin Anda berantas korupsi di negeri ini. Susah. Ya. Nah, tingkat korupsi kita, Bung, semakin merajalela. Ya. Sudah sampai level desa. Orang yang bekerja, saya ini di sektor ekonomi ya, beli tanah di desa, 20.000 per meter, 5.000 itu sudah masuk kepala desa. Ya. Dulu mana pernah kita dengar kepala desa korupsi? Tentu Anda mengatakan, dulu tidak ada dana desa kan? Iya, iya. Sekarang bukan dana desa. Masyarakat yang menjual tanahnya kepada seseorang, seseorang ini sudah mengeluarkan 5.000 per meter kepada kepala desa, dan kepala desa pungut lagi orang yang menjual. Oh, double garden deh. Double. Begitu suramnya ini kondisi korupsi kita. Nah, kembali ke soal KPK. Saya tidak mau, karena ini sudah terjadi pemilihan. Ya, dikontrol aja. Civil society harus terus-menerus menggonggong. Karena kalau tidak, jangan sampai dia lupa bahwa mereka salah tapi dianggap benar. Karena kita mau bikin apa? Sudah terpilih, sudah dilantik. Ya tak? Jadi tinggal kita mendorong terus, memonitor terus agar mereka terbuka. Yang penting keterbukaan ini. Menangani kasus harus terbuka. Ya. Menangani kasus jangan pilih tebang pilih. Tebang pilih tadi. Ya. Ya. Menangani kasus sekali lagi. Jangan hanya karena ada kaitan politik terhadap seseorang, terhadap institusi, kemudian Anda berhenti. Oke. Ini malapetaka yang paling berat yang dihadapi KPK ketika dia tebang pilih dengan alasan politik. Karena itu lari kemana-mana itu. Kalau tebang pilih hanya karena kesehatannya Pak Saud misalnya, kasihan dia. Oke, manusiawi. Kalau tebang pilih karena ada variabel politik, itu malapetaka terbesar bagi penegakan hukum. Oke, Ya. itu beberapa catatan terkait dengan harapan baru pemberantasan korupsi di tengah pimpinan yang baru. Nanti saya akan minta respon dari Gus Yadi seperti apa. Usai jeda kita akan kembali, tetaplah bersama kami.